Salam Bapak Ibu semua. Dalam Roma 11, Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita adalah tunas liar yang dicangkokkan kepada pokok pohon zaitun yang penuh getah. Apa maksudnya? Bahwa kita adalah tunas liar. Mari kita baca di Roma 11 ayat 17 sampai 22. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar, melainkan akar yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercagak karena iman. Janganlah sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Wah, ini gambaran agar kita bisa memahami positioning kita, bahwa Israel adalah pohon zaitun yang asli. Dan ada cabang-cabang dari Israel yang Rasul Paulus jelaskan bahwa Allah patahkan. Dipatahkan karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Makanya kemudian ada pertanyaan, berapa orang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat? Jawabannya tidak ada sama sekali. Ya. Kenapa? Kalau orang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat, maka Abraham tidak bisa diselamatkan. Karena waktu Abraham ada, hukum Taurat belum ada. Hukum Taurat baru ada di zaman Musa. Abraham sudah jauh sebelum zaman Musa, sudah hidup. Ya. Jadi dengan apakah Abraham diselamatkan? Karena iman percaya. Karena janji yang Allah berikan, yaitu janji keselamatan. Nah, jadi ada cabang-cabang liar yang dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ada cabang-cabang dari Israel ya, yang dipatahkan ya. Dan kita kemudian di-grafted, kita kemudian dicangkokkan karena kita tunas liar yang dicangkokkan dan menjadi bagian dari pokok zaitun yang penuh getah. Rasul Paulus ingatkan kita, jangan sombong katanya. Kenapa jangan sombong? Karena kalau cabang yang asli aja bisa Allah patahkan, apalagi kita ya. Kita tegak tercagak karena iman kita ya. Karena benar-benar sungguh karena kasih karunia Tuhan gitu. Nah, ini gambaran yang harus kita pahami ya, agar kita juga memahami konteks hari ini bahwa Allah sedang bekerja ya, dan kita ambil bagian dari apa yang dikerjakan Allah ya. Bagaimana caranya kita ambil bagian? Pertama, dengan iman percaya ya, bahwa kita menjadi bagian dari janji keselamatan yang diberikan kepada Israel ya. Kita dicangkokkan sebagai tunas liar sehingga kita mendapatkan janji keselamatan itu. Ingat ya, bahwa janji keselamatan itu sejak pertama dan sejak mula-mula diberikan kepada siapa? Kepada Israel ya. Tapi karena ada penyangkalan mereka, karena penolakan mereka, karena ketidakpercayaan mereka terhadap Kristus, ada cabang-cabang Israel yang dipatahkan. Dan kita kemudian boleh dicangkokkan menjadi bagian dari janji keselamatan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita tunas liar yang dicangkokkan. Dan karena kasih karunia, kita mendapatkan bagian dari keselamatan tadi. Sungguh ya, janji Allah itu tidak pernah dibatalkan ya. Bahwa ada cabang-cabang yang asli yang dipatahkan, dan kita diminta untuk berjaga-jaga. Jangan sampai kita ikut dipatahkan karena ketidakpercayaan kita ya. Ini luar biasa sekali, dan ini terus-terus agar kita menguatkan iman kita, mata kita tertuju kepada janji keselamatan.
yang diberikan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau hari ini ada pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapin, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Maka tim doa dari GKRI Diaspora Tamrin City akan menghubungi dan melayani Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan lagi pencerahan firman bagi kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami adalah tunas liar yang menjadi bagian dari pokok zaitun yang Engkau sendiri tanam Tuhan. Biarlah kami tumbuh subur Tuhan, mendapatkan bagian keselamatan tadi Tuhan. Biarlah kami berbuah Tuhan, agar kami terus tercagak, agar kami terus tercangkok di dalam batang zaitun yang Engkau sendiri tanam Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Pikiran kami, semua pandangan kami Tuhan, semata-mata untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin.